ini berarti rumah dijadikan tempat usaha ya Pak ya? Ya. Oh, tadinya ini garasi Pak? Ini sebenarnya dulu ya garasi. Karena kan kebetulan kita rumah ini di pinggir jalan yang menghubungkan banyak-banyak dinasti wisata. Iya. Sehingga banyak orang luar kota yang lewat di sini. Sehingga saya ada inisiatif, oh ini kenapa nggak kita buat tempat usaha gitu. Iya. Pertama kali di sini laku berapa Pak? Kalau awal-awal ya kita kan baru kalau di Bogor sendiri saya baru buka itu baru sekitar 2 sampai 3 bulan. Oh, di sini baru 3 Baru bulan. 3 bulan. Jadi sebenarnya masih pengenalan. Iya. Karena mayoriti mindset daripada itu pasti serabi itu adalah serabi yang berkuah. Iya. Ya, sedangkan kita ini kan konsepnya beda. Kering ya Pak ya? Ya, pertama kering, penyajian displaynya juga beda. Kita pakai daun pisang, finishing pakai daun pisang, kita bungkus, sehingga memang ada sedikit perbedaan baik penyajian maupun tes rasa dari serabi itu sendiri, gitu kan. Dari tepung beras. Beras. Sama apa Pak? Tepung beras aja sama gula. Iya. Ini campurannya apa nih Pak? Yang ini? Kalau itu santan aja tuh. Santannya ini. Iya, itu santan, khusus santan itu. Jadi tepung beras sama santan ya. Ini kira-kira nih Pak, berapa lama Pak di proses seperti ini Pak? Kalau sudah itu paling sekitar 3 menitan. 3 menitan ya. Jadi kalau udah mengering mungkin sampingnya gitu ya Pak ya? Iya. Ada berapa rasa Pak? Kita ada 6 rasa sebenarnya, Mas. Rasa. Sekarang yang diproduksi berapa rasa? Kita yang produksi ada 5 rasa. Berasa aja. Iya, karena Yang sementara ini yang nggak dipakai rasa apa Pak? pisang, karena kebetulan untuk bahan pisangnya lagi kosong. Oh, kosong. Iya. Jadi dari 5 rasa apa aja Pak itu Pak? Ada nangka, Ya. coklat, Ya. keju, Ya. coklat keju, Ah. sama original. Oke. Harga sama semua ya Pak ya? Sama semua. Selain coklat keju kita sama semua. Pak ini kalau ini dari apa sih Pak? Bahannya apa nih Pak? Baja. Baja ya? Iya. Berarti apa aja Pak ya? Awet. Bisa sembuh Panasnya kan enggak juga sih. Oh. Panasnya yang jelas merata. Oh iya. Kalau mulai bikin adonan dari jam berapa Pak? Kita dari malam, Malam bikin adonannya malam? karena kan Pakai pagi ya Pak ya? ya. Gak basi Pak? Oh enggak. Kalau adonan itu memang kita buatnya dari jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, karena kalau dadakan itu teksturnya beda. Oh. Ya. Bedanya apa aja Pak? Teksturnya kalau yang dadakan itu pasti lebih keras, tidak lembut ya. Iya. Bantet ya Pak ya? Ya, kalau itunya bantet. Karena kan kita nggak pakai pengawet, nggak pakai Iya. apa. Jadi habis selesai jualan langsung bikin tuh ngadon malam. Ya, terus sirkulasinya ya gitu terus ya. Kalau tiap hari seperti itu Iya. ya. Bapak ngegilingnya juga sendiri di sini. Kita ngiling sendiri. Giling. Jadi tepungnya kita sendiri, santannya juga fresh. Ya. Jadi semua bahan yang kita pakai itu fresh, tidak ada ya. Dan itu tidak ada namanya pengawet satupun. Iya. Nah misalkan nih Pak ngomongin serabi Solo kalau nggak habis dikemanain Pak? Bisa dijual besok lagi nggak? Kita nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah? Kita kalaupun nggak habis ya kita sodakokan ke orang. Oh dibagi-bagi Pak? Mantap. Biasanya per hari bisa ngabisin berapa porsi Pak? Tergantung harinya, Mas. Ya, kalau weekend itu kadang-kadang bisa sampai 1000 piece. Kalau weekday gitu biasanya paling sekitar 500-an. Dapat ide dari mana sebenarnya? Sebenarnya saya mempunyai pemikiran itu nggak sengaja. Ya. Jadi saya melihat teman-teman kampung saya itu kan kebetulan ada beberapa yang tidak kerja. Sehingga saya inisiatif untuk memberikan satu lapangan pekerjaan. Ya. Nah, kebetulan ada makanan yang notabene di masa yang modern seperti ini itu masih eksis gitu kan, yaitu adalah salah satunya serabi Solo gitu kan. Makanya saya belajar terkait dengan resep dari serabi Solo itu apa, sehingga saya buka pertama kali itu di Sragen di Gemolong. Jawa ya Pak? Ya, masih Jawa. Nah, alhamdulillah sampai saat ini serabi Cokro itu sudah ada sekitar 6 cabang. Ini di antara 6 cabang yang paling ramai yang gimana Pak?
Yang paling rame di Gemolong sama di Muntilan. Daerah mana tuh? Jawa. Jawa ya? Iya, Jogja ya, Pak ya? Iya. Oh, Betul. Kita memang ada beberapa yang ya alhamdulillah sih omset untuk yang di sana itu cukup signifikan. nah, ya Pak, nih kalau ngomongin rata-rata Pak, omsetnya berapa sih Pak? Ya per hari di atas 1-2 lah. 2 jutaan ya? Ya. Satu cabang ya Pak ya? Ya. Ada cabang. Kalau di sini sendiri baru mencapai sampai berapa Pak? Paling sekitar 1 juta, Nah, 1,5 ya. Ini Pak, yang di sini ini lokasi yang lebih tepatnya di mana sih Pak? Ini di ke Cikretek, Jalan Raya Cikretek. Kalau Bapak ke Bapak Ibu arah ke Kopi Daung pasti ngelewatin kita. Jadi salah satu pilihan tempat saya karena ini kan kebetulan mengarah ke banyak wisata yang di sana, banyak villa juga sehingga banyak orang luar kota sehingga saya memilih lokasi ini untuk salah satu 2 cabang baru kita. Awal-awalnya sebelum ini profesinya sebagai apa Pak? Saya sampai awalnya saya karyawan. Karyawan saya salah satu manajer pemasaran di perusahaan properti di Jakarta. Iya. Ya, tapi kebetulan ada peluang untuk usaha, ya saya manfaatkan untuk sebagai salah satu passive income. Pak, untuk kedepannya mau membangun usaha yang lain apa cukup sampai usaha aja Pak? Saya memang ada sedikit usaha selain Selepi Solo. Apa itu? Saya ada konveksi kaos sama sablon, jadi DTF sablon. Sehingga dari itu sebenarnya ya tadi tujuan saya adalah sebisa mungkin menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi di sisi lain saya juga berpeluang mendapatkan passive income. Harapan saya adalah salah satunya usaha ini mungkin dinilai usaha yang tradisional. Nah, ya. Tetapi beberapa cabang yang ada di Cokro itu semua alhamdulillah sudah banyak sekali pelanggan tetapnya. Yang membedakan Serabi Solo Bapak dengan yang lain apa? Pertama pasti taste-nya, rasa. Ya. Karena semua merek serabi pasti mempunyai masing-masing kan. Tapi di sisi lain kita mempunyai yang gurihnya kita ada, enaknya kita ada, teksturnya kita juga ada sehingga orang yang mencicipin itu pasti ada rasa khas sendiri dengan kita. Bikin balik lagi ya? Ya. Ngiang-ngiang gitu ya? Salah satunya seperti itu. Yang Bapak terapin nih Pak, menjalani usaha tuh biar lancar tuh gimana sih Pak? Pertama, saya harus selalu memberikan pelayanan yang terbaik ke konsumen. Itu salah satu. Kedua, kita ini kan dagang. Kita dagang. Jadi gimana caranya kita tetap mempertahankan cita rasa kita. Orang usaha itu pasti banyak sekali hambatan, kendala. Nah, itu harus kita hadapi dengan sabar. Sabar, tetap usaha dan yakin. Ya. Keyakinan itu penting buat seorang usaha. Jadi kalau saya sudah terjun dalam usaha A, kita tekuni yakin bahwasannya kita pasti berhasil di usaha itu. Harus yakin ya Pak? Harus yakin. Dan bagaimana cara kita harus inovatif, baik dari sisi apapun itu dalam bidangnya, kita harus selalu inovatif, mengikuti perkembangan yang ada. Pak, kalau setiap ngomongin setiap orang kan pasti punya impian apa ya? Iya. Impian Bapak apa Pak? Terbesar yang sangat terbesar Pak? Sebenarnya saya impian nggak muluk-muluk ya. Saya tuh pengen bagaimana saya bisa berguna bagi orang. Sehingga kalaupun saya nanti buka cabang di tempat lain ataupun istilahnya outlet di luar kota, tujuan saya kita sama-sama berjuang bareng memupuk usaha itu. Kalaupun ada hasilnya, pasti orang yang bekerja dengan saya itu akan sama menghasilkan hasilnya yang sama dengan saya. Bahwa kalau kita istilahnya memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan terutama, pasti Allah akan bantu kita. Jadi saya selalu
berusaha sebagaimanapun kondisi saya Ya. berusaha untuk bisa bermanfaat ke orang lain. Bahwasanya membantu orang lain itu pasti Allah akan bantu kita. Kalau kita sedekah dengan ikhlas, dengan itu Allah akan menggantikan, bahkan janji Allah itu akan dilipat-lipatkan rezekinya. Ya. Jadi nggak perlu ragu, Allah itu nggak akan mengingkari janji. Jadi apapun yang beliau firman Allah dan dalam Al-Qur'an dan itu pasti benar dan itu pasti. Jadi kalau itu sudah ada di dalam Al-Quran, itu pasti akan. Jadi kita nggak usah ragu.